Informasi yang dibikin apa ya, ibu-ibu ini bikin gemes gede. Bukan cuman gemes, stres. Lista. Ini karena menyangkut hajat hidup keluarga gitu kan. Iya pemirsa, ini pasca penyoblosan harga beras ini semakin melambung dan rekor tertinggi. Ini harga eceran beras bisa mencapai Rp13.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium ini Rp15.000 per kilogramnya. Iya, ini harga beras semakin tak waras katanya ini ya. Tentu saja kenaikan harga beras yang terus meroket ini membuat ibu-ibu pusing mengatur keuangan rumah tangga. Pasca penyelenggaraan pemilu 2024, harga beras di sejumlah pasar tradisional terus meroket tajam. Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur saling berdesakan guna mendapatkan beras murah seharga Rp10.200 per kilogram. Sementara di pasar tradisional harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Operasi pasar murah dilaksanakan oleh Bulog dan setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 10 kg beras. Ini dijual berapa? Oh, dipakai sendiri, Pak. Nah, yang di sini dijual berapa harganya? 10.200 kalau nggak salah. Gitu. Gimana dibandingkan dengan di pasar, Bu? Ya lebih murah ini. Kenapa? Di pasar tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, harga beras untuk semua jenis juga masih cukup tinggi. Harga terendah adalah Rp15.000 per kilo, sementara harga beras ketan di lokasi yang sama alami kenaikan sebesar Rp6.000 dari sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara di Jepara, Jawa Tengah, harga beras premium lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Harganya bisa mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras medium mencapai Rp16.000 per kilogram. Untuk memastikan ketersediaan beras, PJ Wali Kota Tangerang meninjau gudang beras milik Perum Bulog di Jalan Muhammad Toha, Priok, Kota Tangerang. Dari pantauan stok beras jenis SPHP yang mencapai 17.000 ton dirasa cukup untuk memasok ketersediaan beras bagi warga Kota Tangerang hingga Hari Raya Idul Fitri. Stok beras aman, bahkan tadi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bulog seberapa banyak stok kita, dan kita ingin memastikan untuk khusus Tangerang masyarakat tidak perlu panik. Ya, kita siap menggelontorkan beras ke kelurahan-kelurahan secara langsung, di samping tentu juga ke jalur-jalur distribusi yang ada. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Tangerang akan mendistribusikan beras sebanyak 2 ton per kelurahan sekota Tangerang dalam bentuk bazar dan operasi pasar murah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang lain pemirsa. Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Masa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi Capres-Cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang membadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Dari Jakarta, Ismalia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Iya, ini keprihatinan selain dari elemen masyarakat, ada akademisi, juga ada teman-teman dari kampus terhadap dugaan kecurangan pemilu ini juga dilakukan oleh sejumlah tokoh ya, Lista ya. Dan kali ini ada lagi nih 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Dan pelaksanaannya ini dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa.
menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pemulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada K1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai K1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.